Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada satu janji Allah, yaitu yang sangat penting orang percaya pahami, yaitu hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya, saudaraku. Di dalam Yohanes 14 ayat 2-3, firman Tuhan berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saya mencoba merenungkan, saudaraku, ada satu hal yang penting, yaitu penggenapan semua janji Allah itu adalah goalnya nanti adalah hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita harus tahu Allah tidak pernah berhenti mengerjakan rencana penyelamatannya. Seluruh sejarah penebusan dari panggilan Abraham, terus perjalanan Musa bangsa Israel itu, terus para nabi hingga kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, itu bergerak menuju kepada satu tujuan yang agung, saudaraku, yaitu membawa manusia kembali hidup bersama Allah untuk selama-lamanya. Tujuannya itu sebetulnya. Inilah janji terbesar yang melampaui semua janji lainnya dalam hidup ini. Tapi yang membuat saya merenung dan sedih, saudaraku, banyak sekali orang percaya yang begitu sibuk mengejar berkat-berkat Tuhan di bumi, sehingga mereka lupa bahwa bumi itu bukanlah tujuan akhir hidup mereka sebetulnya. Mereka lebih mengenal janji tentang pemeliharaan daripada janji tentang kemuliaan. Itu yang menjadi sebuah ironis kekristenan hari-hari ini, saudara. Mereka lebih merindukan kehidupan yang nyaman di bumi ini daripada kerinduan untuk bertemu dengan Kristus dan hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya di kerajaan Kristus suatu hari nanti. Ini saudaraku ya, sebuah keironikan hidup seorang percaya yang seharusnya memahami kebenaran itu dengan benar dan berjuang untuk menerapkan hidupnya dan melakukan kebenaran itu. Padahal seluruh perjalanan iman kita seharusnya sedang mengarahkan hati ke satu kerinduan yang terbesar, yaitu bertemu muka dengan Tuhan yang kita kasih. Amin, saudaraku. Harusnya ini. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan datang kembali." Kalimat itu bukan sekedar janji mengenai masa depan, saudaraku. Kalimat itu adalah undangan bagi setiap orang percaya untuk mempersiapkan diri menjadi mempelai yang layak menyambut mempelai laki-laki. Itu yang saya tangkap. Jadi persoalannya itu bukanlah kapan Kristus datang, tetapi persoalannya adalah apakah ketika Dia datang, kita sudah belum atau telah belum menjadi manusia yang dikehendaki olehnya, oleh Bapa, masuk dalam standarnya atau tidak. Karena keselamatan itu bukanlah tiket untuk hidup semaumu lalu masuk surga. Keselamatan adalah kesempatan yang Allah berikan supaya kita mengalami perubahan hidup setiap hari, metanoia tiap hari. Sampai karakter Kristus itu nyata di dalam hidupmu dan hidupku, saudaraku. Itu sebetulnya. Maka dari itu Allah memberi janjinya. Allah memberi berkatnya, Allah memberi penyertaannya. Bukan supaya kita semakin mencintai dunia, tetapi supaya kita semakin memiliki kekuatan untuk hidup kudus, menyangkal diri, memikul salib, berjuang merespon Roh Kudus, terus digarap dalam hidup kita untuk terus bertumbuh menuju kesempurnaan yang dikehendaki oleh Bapa. Itu, saudaraku. Jadi gini loh, saudaraku, kekristenan itu sebetulnya menyenangkan hati Bapa. Lah Bapa itu disenangkan kalau setiap manusia itu
serupa dengan putra tunggalnya Yesus. Lah maka orang Kristen harus serupa dengan Yesus. Untuk serupa dengan Yesus, orang percaya harus mau tidak mau berjuang untuk mengenali bagaimana Kristus itu hidup. Bagaimana ajaran Kristus. Apa yang diajarkan oleh Kristus? Maka bacalah firman Tuhan. Karena firman itu, Injil itulah yang menggambarkan bagaimana Kristus hidup. Berjuanglah hidupkan Injil dengan melihat bagaimana Yesus itu hidup. Mintalah Roh Kudus rendahkan hatimu, buka hatimu, biar Roh Kudus bekerja dan Anda merespon, berjuang bersama dengan Roh Kudus untuk terus semakin hari supaya bisa hidup kudus. Tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita butuh Tuhan sendiri yang bekerja dalam diri kita, dan tugas kita merespon, membuka diri, taat masuk dalam penyangkalan diri, masuk dalam kekudusan hidup, taat memikul salib, terus bertumbuh sampai kita tutup mata di bumi ini. Dan pastikan sebelum kita tutup mata, kita sudah memuaskan hati Bapa. Itu loh saudaraku, itu peta kerja kita. Harusnya kita tahu itu. Ya, maka pelabuhannya dari apa yang dimaksud dengan kehendak Bapa itu kayak apa? Pelabuhannya adalah kita berbuah manis. Kalau kita berbuah manis, 9 buah roh itu lahir dalam hidup kita, maka kita melakukan kehendak Bapa. Itu Kristen. Itu peta kerjanya saudaraku. Jadi sering saya selalu katakan apa? Orang itu, pengikut Kristus itu terlihat dari muara kehidupannya, buahnya. Kamu mau ngomong sehebat apapun doktrin dan teologimu, sehebat apapun pengetahuanmu tentang Tuhan, tapi kalau tidak berbuah, percuma. Itu loh saudaraku. Maka kalau kita bersumber kepada akar yang benar, kepada kehendak Bapa melalui Kristus, dituntun Roh Kudus, kita akan berbuah manis, lebat dan ranum. Benar itu. Maka orang di luar sana bisa melihat kamu seperti Yesus hidup hari ini. Kenapa? Kamu bisa mempraktekkan firman. Meskipun belum sempurna, jatuh bangun, tapi kamu praktek. Kamu seperti Kristus. Amin, saudaraku. Maka semakin seseorang mengenal Kristus, semakin dia sadar bahwa dunia ini bukan rumahnya. Kalau jadi pengikut Kristus makin hari makin tamak, itu bukan pengikut Kristus. Amin. Karena Kristus tidak kasih contoh begitu. Itu loh saudaraku. Orang yang mengenal Kristus, dia akan menggunakan segala sesuatu di dunia, apapun yang dititipkan Tuhan, tapi tidak diperbudak oleh apapun itu. Tuhan boleh titipin fasilitas, Tuhan boleh titipin uang miliar, triliun, boleh, tapi dia tidak diperbudak dengan uang itu. Karena uang itu milik Tuhan. Orang yang tahu Kristus, dia akan berkata, apa yang akan aku lakukan ini untuk menyenangkanmu Bapa? Dari uang ini, dari talentaku ini, dari waktuku ini, dari tenagaku ini. Itu saudaraku. Orang yang mengenal Kristus, dia kerja dengan sungguh-sungguh, tapi tidak hidup demi pekerjaan itu. Dia punya harta, tapi hatinya tidak dimiliki oleh harta itu. Dia menikmati berkat Tuhan dengan ucapan syukur, tapi tidak pernah menjadikan berkat Tuhan itu sebagai tujuan hidupnya. Karena kerinduannya satu, aku mau jadi pribadi yang menyenangkan hati Bapakku dan layak berdiri di hadapannya pada hari kedatangan Kristusku. Amin, saudaraku. Karena pada akhirnya semua yang kita kumpulkan di dunia ini akan sia-sia, saudaraku. Semua yang kita banggakan lenyap. Yang akan kita bawa memasuki kekekalan hanya kehidupan yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus menjadi serupa dengan Yesus. Itulah sebabnya penggenapan semua janji Allah bukanlah ketika kita memperoleh segala sesuatu yang kita inginkan di bumi ini, melainkan ketika kita akhirnya berdiri di hadapan Kristus.
kita diubahkan dengan sempurna, dan kita hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Wah, itu indah, saudaraku. Itu bidikan kita. Maka di sanalah tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi pergumulan hidup. Tidak ada lagi dosa yang harus kita perangi, saudaraku. Yang ada hanyalah persekutuan yang sempurna dengan Allah. Itulah tujuan akhir iman kita. Warisan yang tidak dapat binasa. Itulah berkat yang paling mulia, saudaraku. Maka jika hari ini Tuhan memanggil kita pulang, apakah kita lebih siap meninggalkan dunia daripada meninggalkan Kristus? Renungkan ini. Karena hidup orang percaya bukan diukur dari panjangnya usia, banyaknya berkat, besarnya keberhasilan. Bukan, tetapi seberapa jauh hidupnya telah dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan. Muka dengan muka. Saudaraku, janji terbesar Allah bukanlah sekedar hidup diberkati di bumi, melainkan hidup bersama Kristus dalam kemuliaan untuk selama-lamanya. Maka mulai hari ini hiduplah setiap hari dengan satu kerinduan, yaitu menjadi serupa dengan Putra Tunggal Bapa. Sehingga ketika Dia datang nanti, kita tidak merasa asing dengan pribadi yang akan kita jumpai. Sebab sejak di dunia kita telah belajar hidup seperti Dia hidup. Semoga renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri yang akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.